Ngomongin tentang passive income, mudah-mudahan boleh ya saya bisa share, walaupun saya bukan termasuk orang yang sangat expert di sini, cuman ya alhamdulillah 12 tahun ini motret mulai dapet ya, yang disebut-sebut gayanya sih sebagai passive income. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Stay tune. Selamat sore teman-teman. Ada botol semprot-semprot. Jadi saya lagi di Sapulu, saya lagi jaga bar. Karena hari ini saya sama Nina dapat tugas ya. Tugas dari saya sendiri sebenarnya. Kita jaga bar karena barista lagi pada capek istirahat ya. Nah, kemarin ada yang sempat tanya tentang passive income. Saya kepengen sharing kepada teman-teman semua bahwa saya sendiri sebenarnya pribadi percaya adanya passive income. Walaupun passive income itu kalau menurut pikiran saya bukan terus saya santai-santai dan dapat duit gitu ya. Passive income itu tetap harus dibangun. Karena konteksnya kalau dari saya dari dunia fotografi ya, ya bisa jadi Cendela sama Sapulu sekarang atau Boma House, guest house saya sekarang ada 3 ya. Itu bisa jadi passive income kalau kita ngomongin sesuatu hal yang kelihatan keren ya. Cuman sampai sekarang literally saya masih memantau. Jadi passive income 100% itu juga udah nggak ada. Nah, kalau teman-teman sempet browsing ya, ada di video saya apa ya, playlistnya Airbnb Be a Host, itu ada $2.000 per bulan tanpa saya harus memotret. Karena memang kalau kita bicara fotografi ya, karena saya kan kecemplung di dunia hospitality ini secara nggak sengaja tahun 2013, dan ya $2.000 sebulan sih sebenarnya dapat sih kalau dari passive income yang sekarang hospitality ada gitu. Nah, korelasinya apa sih sama dunia Shutterstock? Korelasinya sama dunia fotografi recehan gitu. Dulu sebenarnya juga kecil awalnya, karena hospitality itu kan mulainya cuma dari kayak sebulan berapa ya, $150 gitu ya. Itu aja omset gitu. Jadi kalau kemudian saya sekarang earning misalnya kayak bulan apa nih, sekarang Februari ya, Desember, Januari itu omset sampai 75-an, 80-an juta ya. Dari sebuah rumah kecil, satu rumah ya. Artinya itu kan sebenarnya sebuah angka yang sangat besar. Cuman kalau saya nggak memperhatikan dulu, dari zaman saya cuma dapat $100 per bulan, ya 75 juta sebulan tuh nggak akan ada gitu. Nah, makanya ketika teman-teman masuk ke dunia Shutterstock, kan banyak tuh yang ngomong, kalau buat hobi worth it lah mas, kalau buat senang-senang doang worth it lah mas gitu. Saya memikirkannya bukan begitu gitu. Saya memikirkannya adalah ini benar-benar sesuatu yang harus saya kerjakan, dan saya pupuk, saya bina sampai suatu saat nanti menjadi besar. Besar itu kalau taraf penilaian saya ya per bulan ya mungkin ratusan juta lah. Mungkin itu udah angka yang cukup nyaman ya untuk kita bisa hidup di Indonesia, kita bisa traveling ke luar negeri. Bahkan saya tinggal di Belanda aja. Kemarin hitungan saya sebulan berapa ya? 25-30an juta keperluan persiapan saya sekolah di Belanda. Cuman kalau misalnya saya bisa dapat 100 juta per bulan, sebenarnya saya hidup di Indonesia ataupun saya hidup di Belanda bisa-bisa aja. Makanya hal ini tidak akan pernah terjadi ketika dulu saya tidak respect atau tidak menghormati income-income yang masih kecil. Nah, harapannya teman-teman yang menonton video kali ini yang mendambakan passive income, walaupun Shutterstock-nya baru sebulan sekali, walaupun baru sebulan aja satu kali 10 sen, artinya 1.400 perak. Kalau teman-teman respect, mindset-nya benar, ini akan jadi besar. Bisa jadi mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu tuh mentor saya tuh sebulan $25.000 dari Shutterstock only ya. Dia penjualan footage-nya paling banyak. Ya, ini angka yang sangat besar, makanya tergantung kepercayaan kita masing-masing. Kelihatannya sih memang santai ya, karena dulu ada subscriber saya yang benar-benar sempetin mampir ke kafe gitu, dia bilang, mas kok hidupnya kayak santai banget gitu. Santai itu sebenarnya juga enggak juga ya. Kayak sekarang hari ini saya harus buka kafe berdua sama istri saya Nina. Tujuannya sebenarnya bukan uang teman-teman. Kalau uang tuh ya bagi saya ya bonus atas apa yang saya kerjakan ya. Cuman artinya kalau kita bisnis,
awal tuh kan kita sekedar cari uang nih, gimana caranya makan besok pagi, nabung mungkin buat beli handphone, motor, sekolah anak. Cuman kalau kayak udah saya 12 tahun begini, duit ya butuh. Cuman kita berbisnis itu sudah karena rasa tanggung jawab, karena karyawan saya 9. Jadi kalau saya nggak buka bisnisnya, mereka makannya gimana gitu. Kalau misalnya saya nggak masuk ke Shutterstock, saya nggak berinvestasi ke saham, ke kripto gitu, nanti kalau ada krisis gimana nasib karyawan saya. Dan padahal karyawan saya itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip buangan gitu. Jadi mereka punya orang tua tapi nggak deket, atau mereka punya udah nikah, belum punya anak, atau bahkan udah punya anak gitu. Jadi tuh saya bekerja udah bukan bertujuan memang benar-benar cari uang ya, artinya itu kan murni tujuan bisnis ya. Cuman artinya gimana caranya industri atau bisnis yang saya punya itu memberikan berkah lebih banyak lagi kepada keluarga, jelas pasti Nina, anak-anak saya pasti jelas, kemudian karyawan saya. Jadi mungkin karyawan sekarang 9, suatu ketika nanti misalnya 15, 20. Nah itu saya memikirkannya udah sampai ke tahap tersebut. Lalu kenapa saya masih mau masuk ke Shutterstock yang cuma 1.400 perak ya? Saya nggak melihat masalah 1.400 peraknya ini. Saya melihatnya adalah tentang foto-foto sampah, foto-foto nggak penting yang ternyata mampu menghasilkan uang. Dan kalau misalnya saya kumpulin, anggaplah saya payout minimal misalnya $35 atau $40. Itu apa sih? Mungkin buat teman-teman semua juga duit receh ya. Cuman kalau 500.000 saya masukin kripto, saya masukin saham, saya investasiin lagi dengan keuntungan misalnya bisa di swing misalnya ya 5-10% per tahun, pastinya akan jadi 5-10% per tahun per bulan, sorry teman-teman. Jadi ini angka yang sangat menarik ya untuk investasi. Makanya 5-10% per bulan buat saya bagus ya buat menginvestasikan apa yang saya dapat walaupun hanya dengan $35. Ingat, $35 hanya salah satu income saya di Shutterstock. Saya belum dari memotret, belum dari YouTube, dari royalti ebook saya, belum dari hospitality saya ada 3 hunian. Jadi mau recen, mau gede sih buat saya syukuri, saya nikmati bahwa ini sebuah perjuangan panjang yang akan menghidupi saya, keluarga, anak istri saya, karyawan saya, dan lain sebagainya. Jadi passive income, yes, saya sudah menikmatinya sekarang, tapi tidak 100% ya. Saya bukan orang terus kayak crazy rich gitu, enggak sih. Saya benar-benar berjuang dari pinggir jalan ya. Kita perjuangin bareng, mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman yang lagi pengen banget namanya passive income. Silahkan dibangun, cuman lupakan bahwa passive income tuh terus kemudian kita bermalas-malasan di rumah, santai-santai, enggak juga gitu. Saya setiap hari juga kerja. Jadi terima kasih sudah membantu saya, support saya untuk nonton video ini sampai akhir. Jika ini ada teman-teman pertama kalinya nih, subscribe, nyalain loncengnya, karena saya akan share tentang dunia fotografi, hospitality setiap hari jam 5 pagi. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya.